Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin. وقال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وأنعم وترحم وتحنن وزد وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang insyaallah semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita. Allah bimbing kita dan mereka selama kita dan mereka hidup di dunia ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berkenan membahagiakan kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah, para alim, para ulama, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir di kesempatan mulia ini. Mohon maaf, Ana Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu, namun tentu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Ana Al-Fakir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita kali ini dalam rangkaian ta'lim sebagaimana tadi kita lantunkan, yaitu beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan salah satu rukun iman yang paling akhir, yaitu dengan takdir Allah, apakah itu yang baik maupun yang buruk. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah ini, yang kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa khuduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raka'atin, bahwa menghadiri majlis ilmu yang menambah keimanan kepada Allah, menambah ketentraman hidup ini, menambah kedekatan kepada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah ukhuwah Islamiyah. Kata Al-Imam Al-Ghazali dari baginda Nabi, afdalu min salati alfi raka'atin, itu pahalanya lebih besar, lebih utama daripada kita salat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, ada yang kuat salat sunnah 1000 rakaat semalaman di sini ada. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, imam mazhab kedua dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Manaqib disebutkan bahawa beliau hanya mampu solat sunnah sehari semalam 800 rakaat. Imam Syafi'i memiliki kebiasaan solat sunnah qiyamul lailnya 300 rakaat. Ini lebih besar daripada solat sunnah 1000 rakaat. Maka perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah berikan kekuatan untuk hadir di rumah Allah ini. Ini adalah insya-Allah orang-orang yang Allah izinkan, yang Allah pilih. Tidak semua orang bisa datang ke rumah Allah ini. Apakah karena sakit ataukah karena berhalangan? Ini adalah salah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, izinkan Ana Al-Fakir menyampaikan satu hadis qudsi dari baginda Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi khalaqtuka li'ibadati." Wahai hamba-hambaku, aku menciptakan kalian itu untuk beribadah kepadaku.
fala tal'ab, maka jangan bermain-main. Maka kita hidup di dunia ini punya tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Kita hadir dari mana? Kita ada di mana dan kita akan berangkat ke mana? Maka kita wajib mengenali itu. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan, tentu kita tidak punya arah. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa kita hidup di dunia ini ka'abiri sabilin, seperti orang yang hanya berteduh, ya, hinggap sebentar, seperti orang yang perjalanan ini transit di bawah pohon yang rindang, sa'atan kata baginda Nabi, sebentar saja. Maka jangan kita lupa dengan masa depan akhirat hanya karena barangkali cinta dunia menghidupkan anak dan istri, pergi pagi pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi kita lupa dengan masa depan akhirat. Jangan, kata baginda Nabi, wabtaghu fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar kehidupan dunia, tapi jangan lupa dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka jangan sampai kita bahkan karena saking giatnya mencari rizki lupa ibadah. Sebelum subuh udah berangkat barangkali, bahkan pulangnya malam, anak masih tidur, kita udah berangkat. Pas kita pulang ke rumah, anak udah tidur, jarang ketemu anak. Jangan sampai seperti itu. Bulan Ramadan lupa dengan puasa, kewajiban solat dia tinggalkan karena dunia. Solat subuh ketinggalan, sampai kantor sibuk, pulang capek keletihan. Ditanya, mas sampean getol begitu cari dunia, emang berapa gajinya? 9 koma. Oh pantas gede gajinya, 9 juta lebih. Bukan, tanggal 9 sudah koma. Jadi tanggal 9 sudah koma saja, tutup lubang kali lubang, sampai begitu giatnya mencari dunia. Apalagi kalau gajinya sampai 50 juta. Masya Allah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kata Allah, abdi khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Aku menciptakan kalian untuk ibadah kepadaku, jangan main-main. Wa kafaltu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku menjamin rizki kalian, rizki anda. Jadi Allah jamin, sudah Allah tentukan, kita tinggal ikhtiarnya. Fala tat'ab, maka jangan sampai kalian letih memikirkan dunia, kepikiran. Kata Nabi, dunia itu diusahakan, diikhtiarkan, bukan sampai kepikiran. Kalau dipikirkan bagus, ya, direncanakan, diusahakan. Kalau sampai gara-gara dunia kita kepikiran, ini bulan depan gimana anak saya kuliahnya, sekolahnya, ini sebentar lagi 3 bulan mau ngawinin, pusing, stres. Ini berarti tidak percaya dengan apa yang Allah gariskan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, yang penting perlu kita garis bawahi, wa kafaltu laka rizqaka fala tat'ab. Lalu Allah mengatakan, kalau rizki yang aku berikan banyak, fala tafrah, jangan kalian terlalu bergembira. Dan kalau rizki yang aku berikan barangkali menurut kalian sedikit, fala tahzan, jangan kalian terlalu bersedih hati. In anta radita bima qasamtuhu lak, kalau engkau ridha dengan apa yang aku gariskan dalam hidup kalian, kata Allah, dengan segala apa yang aku berikan dalam dunia ini, aku anugerahkan kepada kalian, engkau ridha. Engkau punya istri ridha,
Barangkali istrinya tidak sesuai keinginannya ketika muda. Barangkali pengennya tipe A, dapatnya tipe C. Lalu anak barangkali tidak sesuai harapan dia. Anaknya, pendidikannya dan lain sebagainya. Kata Allah, in anta radita bima qasamtuhu lak, arahta badanak, itu akan menjadikan badanmu sehat kalau engkau ridha dengan segala apa yang engkau terima dalam hidup ini. Kata Allah, wa kunta 'indi mahmuda, dan derajatmu di mataku mulia. Itu yang terpenting. Tetapi sebaliknya kata Allah, in lam tarda bima qasamtuhu lak, jika engkau tidak ridha dengan apa yang aku gariskan dalam hidup kalian. Punya laki, punya suami ternyata jauh dari harapan barangkali. Pengennya yang ganteng, yang kaya, yang agamanya bagus, ternyata Allah uji. Ya. Punya laki pendek, pesek, brengsek, Masya Allah. Maka hadirin sekalian, itu adalah ujian dalam rangka kita mendapatkan apa yang Allah janjikan nanti di akhirat berupa surganya kalau kita ridha dengan apa yang Allah gariskan. Jadi kata Allah, kalau engkau ridha dengan apa yang aku anugerahkan, arahta badanak, badanmu itu akan sehat. Karena kalau kita tidak ridha dan otak kita enggak akan nyampe. Bagaimana bisa nyampe hadirin otak kita? Kata Allah, dalam banyak hadis disebutkan Allah mengetahui apa yang belum kalian kerjakan. Jadi apa yang belum terjadi Allah sudah tahu. Otak kita enggak nyampe. Maka harus kita dasari dengan keimanan dan keyakinan. Itu akan menjadikan badanmu sehat. Wa kunta wa aqlak, kata Allah, arahta badanak wa aqlak, dan otakmu tidak stres. Gara-gara dunia barangkali ya, kepikiran jatuh stroke. Masya Allah. Ada ya di sini yang pernah stroke? Bayangkan penyakit stroke Pak, banyak sekali. Satu becak, satu kolmini saja banyak, ini satu truk. Penyakit yang Allah uji. Ya. Kalau engkau ridho dengan apa yang aku gariskan, arahta badanak, badanmu sehat, wa akhlak, dan otakmu tidak stres. Dan yang terpenting kata baginda Nabi dalam hadis qudsi ini, wa kunta 'indi mahmuda, dan derajatmu di mataku itu mulia. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, lau sallitanna alaika dunya, sungguh aku akan menjadikan kalian memiliki tabiat kecenderungan mengejar-ngejar dunia. Manusia kecenderungannya begitu, maka perlu diluruskan. Fanqudu fiha waqdal wuhushi fil falat, maka kalian akan mengejar-ngejar dunia seperti binatang buas di tengah hutan belantara, ngerangsek ke kanan, ngerangsek ke kiri, diuber-uber, diudag-udag. Ada yang dapat, ada yang enggak. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya fanqudu fiha fil wuhusi fil falati thumma la yusibuha illa ma katabtuhu lak. Kemudian orang itu yang dengan begitu kerasnya mengejar dunia, begitu getolnya, dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia kejar-kejar kecuali apa yang telah aku tetapkan untuknya. Maka tabtuhu lak. Maka kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita hanya dua di dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah ikhtiar, kata baginda Nabi. Lalu yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita, mungkin ada di antara kita yang menjadi pedagang.
Maka ulama menjelaskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pedagang itu tidak wajib dia untung. Orang Islam yang berdagang tidak wajib dia untung. Kewajibannya hanya ikhtiar. Dagang dengan baik, dagang dengan benar, strateginya, caranya, mekanismenya, muamalahnya, senyumnya. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika untung pedagang itu pada hakikatnya dari Allah, maka dia bersyukur. Ketika rugi itu juga pada hakikatnya dari Allah, maka dia bersabar. Nah, ini ridha. Kata para ulama, ridha itu setingkat di atas kesabaran. Kalau sabar kita cuma nerima, cuma bertahan, mampu sabar atas apa yang Allah uji, Allah berikan kepada kita, kita terima. Tapi kalau ridha, kata para ulama, ridha itu di atas kesabaran. Selain dia nerima, dia siap dengan apa yang Allah takdirkan dalam hidupnya dengan penuh kesabaran. Tetapi ridha ini dia mampu tersenyum, dia mampu bukan tertawa, tersenyum, dia mampu senang dengan apa yang Allah gariskan. Bayangkan, enggak banyak orang yang bisa tersenyum di atas ujian. Dikasih sakit, dia mampu tersenyum. Dikasih susah nyari duit, dia mampu tersenyum. Diuji dengan pasangan hidup, istri yang barangkali menyayat hatinya, atau suami yang barangkali gampang marah, gampang ngomel, mungkin barangkali dia ridho. Maka ini di atas kesabaran. Maka seorang pedagang tidak wajib dia untung. Begitu juga orang yang menimba ilmu, mahasiswa, pelajar, mencari ilmu, belajar. Tidak wajib dia jadi kiai, tidak wajib dia jadi orang pintar. Kewajibannya cuma belajar. Apakah nanti di masa yang akan datang dia jadi kiai, dia jadi orang pintar, atau dia jadi manusia biasa? Tidak wajib. Maka ketika dia mendapatkan kepandaian pada hakikatnya dari Allah, ketika dia tidak pandai pada hakikatnya dari Allah, sehingga orang beriman itu tidak akan pernah stres. Begitu juga yang menjadi pegawai, tidak wajib dia menduduki jabatan yang tinggi. Maka kewajibannya hanya bekerja dengan baik, lalu bertawakal kepada Allah. Apalagi mencari rezeki yang halal ini, pahalanya besar sekali. Kata baginda Nabi dalam hadis disebutkan, man amsa kallan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Siapa saja yang memasuki waktu menjalin hidupnya, memasuki pagi sampai sore harinya, amsa kalan min amali yadihi, dia letih, dia mendapatkan capek karena mencari nafkah yang halal, amsa maghfuran lah, maka dia memasuki waktu sore hari, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang yang mencari rezeki yang halal. Apalagi yang berumah tangga, yang kata Ibnu Abbas dikatakan bahwa ibadah orang yang berumah tangga pahalanya 70 kali lipat, kata Ibnu Abbas dari baginda Nabi, ketimbang orang yang tidak berumah tangga. Orang yang punya pasangan hidup itu pahala ibadahnya satu rakaatnya berbeda dengan orang yang punya pasangan hidup 70 kali lipat. Kenapa? Karena dalam berumah tangga ada ujian, ada kesabaran, ada bagaimana cara mencari nafkah yang halal, menghidupkan anak dan istri. Jadi berumah tangga adalah ibadah. Oleh karena itu baginda Nabi juga memberikan motivasi. Apa kata baginda Nabi? Inna minaz zunubi zunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa la tukaffiruha as-salatu,
Dosa manusia itu tidak gugur, tidak hilang dengan kita hanya mengerjakan solat. Kata baginda Nabi, wala tukaffiruha as-siyam, bahkan enggak gugur dengan kita menjalankan kewajiban puasa. Wala tukaffiruha, bahkan tidak gugur dengan al-hajj wal umrah, dengan kita mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah. Apa kata baginda Nabi? Wa yukaffiruha al-hammu fi talabil ma'isyah, tapi dosa-dosa manusia itu gugur dengan kita alham, merasakan letih dan capek di dalam mencari kehidupan, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka kalau ada misalkan tukang ojek online, sambil ngojek dia berhenti di perapatan lampu merah, menetes keringatnya, ini keringat yang akan memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu menjalaninya dengan penuh kesabaran, bahkan keridhaan. Dia bukan cuma sabar, tapi dia mampu tersenyum dengan apa yang Allah takdirkan dalam hidupnya. Maka kata Nabi, innar ridha huwa babullahil a'zam, sesungguhnya keridhaan itu adalah pintu surganya Allah yang paling a'zam, yang paling lebar, yang paling luas, yang paling agung. Hadirin sekalian, cuman barangkali tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam pintu ridha ini. Maka ini perlu kita renungi, apakah kita sudah ridha dengan segala apa yang Allah gariskan dalam hidup kita, kondisi kita hari ini, pekerjaan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Karena tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia ini, hadirin sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sungguh, kata Allah, katakan, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Bayangkan hadirin sekalian, daun yang jatuh dari pohon saja Allah tahu. Biji yang ada di kedalaman tanah, yang tumbuh, yang ada di dalamnya, itu dengan ilmunya Allah. Wal habbatin fi zulumatil ardi. Jadi warakah daun, wa ma tasqutu min waraqin, tidak ada daun yang jatuh. Dalam Al-Quran dikatakan daun, berapa banyak pohon yang ada di kita, belum yang ada di Malaysia, belum yang ada di Mesir, belum yang ada di Saudi, yang Eropa. Jutaan bahkan triliunan pohon itu Allah tahu daun yang jatuh, apalagi hanya kehidupan kita. Maka tidak ada yang kebetulan. Maka yang terbaik bagi kita, apapun kondisinya, adalah disyukuri. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang paling mahal. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini, hadirin sekalian? Paling lama umur manusia 70 tahun. Zaman sekarang jarang yang 80 tahun, betul? Apalagi yang 90 tahun. Tidak ada yang tahu umur itu. Ya. Ada yang umurnya panjang, ada yang pendek. Seperti kita, barangkali yang saya meninggal belakangan, bapak ibu duluan, atau sebaliknya, bapak ibu yang duluan, saya yang belakangan. Ini curang kata ini Ustaz. Hadirin sekalian, itu pertama. Maka izinkan saya menyampaikan 3 profil sahabat Nabi yang menjadi didikan-didikan baginda Nabi. Para sahabat-sahabat, didikan-didikan terbaik Nabi, bagaimana mereka menyikapi hidup ini agar bisa menginspirasi kita. Oh, ternyata para sahabat Nabi kalau dikasih musibah, ujian, begini kurang lebih menyikapinya. Sebut misalkan yang pertama adalah sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Imran ini hadirin, dia itu orangnya tampan, gagah, perkasa.
Di dalam membela ajaran Islam ketika Islam diperangi. Jadi di zaman Nabi umat Islam itu selalu diperangi, bukan merangi. Maka enggak benar kalau dikatakan Nabi memerangi. Karena Nabi berada di Madinah. Musyrik Mekah di Mekah, nyerang dari Mekah datang ke kota Madinah. Dari Badar kecil, Badar Kubra, perang Uhud, perang Khandaq. Ini peperangan-peperangan yang diserang oleh orang-orang non-Islam di zaman Nabi. Dari 27 peperangan yang terjadi kontak fisik cuma 7. Cuma 7. Itu pun juga ada terjadi pergeseran makna perang. Misalkan Fathu Makkah dibilang perang. Padahal para sahabat tidak ada yang membawa senjata ketika mendatangi kota Mekah. 100.000 lebih sahabat Nabi datang ke kota Mekah, enggak ada membawa senjata tajam, bukan untuk memerangi, tapi disebut perang. Begitu juga dengan perang Hudaybiyah. Ini juga disebut perang, padahal para sahabat Nabi datang untuk menjalankan umroh. Di sinilah terkadang terjadi pergeseran makna, lalu dicitrakan umat Islam itu memerangi. Ini kekeliruan. Nah, Imran bin Husain ini gagah perkasa, tampan, tapi hadirin, ketika masih hidup baginda Nabi membela Islam. Sepeninggal baginda Nabi, Nabi wafat, Imran Allah panjangkan umurnya sampai di kisaran umur 80 tahun. Tapi apa yang terjadi hadirin? Imran bin Husain diuji dengan satu penyakit. Enggak tanggung-tanggung. Sakitnya lamanya 28 tahun. Tergolek, tergeletak di atas pembaringan, enggak mampu ngapa-ngapain. Ada di sini sampai sakit 28 tahun. Mungkin jenisnya barangkali jenis stroke tadi. Satu truk penyakit. Stroke, Masya Allah. Banyak banget penyakit. 28 tahun Imran bin Husain di atas pembaringan. Hingga para tetangga, ada beberapa sahabat terheran-heran bertanya, Imran, dosa apa yang pernah engkau lakukan sehingga engkau diuji dengan penyakit ini sampai 28 tahun? Makan disuapin, minum disuguhin, minum diambilin, bahkan sampai BAB dan buang air kecilnya dibuat semacam saluran pipa. Salat diwuduin, mandi dimandiin. Padahal sakit itu dalam ajaran Islam bukan hanya menggugurkan penyakit, menggugurkan dosa. Kata Nabi, sakit itu adalah juga mengangkat derajat. Jadi Allah ingin memberikan pahala. Cinta kepada hamba itu dikasih penyakit biar masuk surganya gampang, derajatnya tinggi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit. Maka ketika diuji dengan penyakit dalam ajaran kita agama Islam, itu adalah pertama menggugurkan dosa, kedua meninggikan derajat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa yang keluar dari mulut Imran bin Husain ini ketika para sahabat tetangga bertanya teman-temannya, dosa apa yang pernah engkau lakukan? Apa kalimat yang keluar? Ketika mereka bersedih hati, antum tabkun, kata Imran, kalian boleh saja menangis, kalian boleh saja sedih. Amma ana, adapun diriku, fama ahabbahullahu ahbabtu, sungguh apa yang Allah inginkan terjadi pada diriku, Allah sukai itu berlaku dalam hidupku. Aku menyukainya, aku mencintainya. Tuh hadirin, apa yang Allah gariskan, Allah takdirkan dalam hidupku, apa yang Allah inginkan, aku menginginkannya. Lalu apa kata Imran? Wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, inni la'ala sariri hadha, aku di atas pembaringanku ini, laka'anni asma'u dawiyal malaika wa hiya tadhkurullaha azza wa jalla, sungguh aku di atas pembaringanku ini aku mendengar tasbih
dan zikirnya para malaikat di atasku. Fa'lamu anna ma yahdusu li laisa ghadaban min Allah. Sehingga aku memahami, aku menyadari apa yang terjadi pada diriku ini laisa ghadaban min Allah, bukan ghadab, bukan marah, bukan murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa innama ikhtibaran liridai an rabbi. Itu hanyalah ikhtibar, ujian dari Tuhanku, apakah aku mampu ridho dengan apa yang Allah gariskan dalam hidupku. Lalu apa kata Imran? Wallahi wallahi wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, anni radin anka ya Allah, aku ridho dengan segala apa yang engkau gariskan, engkau anugerahkan, engkau berikan dalam hidupku. Bayangkan hadirin, 28 tahun diuji dengan penyakit, dia ridho karena para sahabat paham, inna ridha huwa babullahil azam, keridhaan itu adalah pintu surga yang paling agung. Jangankan masa depan kita besok, minggu besok, tahun depan, jangankan itu hadirin, dunia dan isinya ini belum diciptakan aja Allah sudah menentukan, sudah tahu masa depannya. Dalam surah Fussilat ayat 9 dan 10 dikatakan, khalaqal arda fi yaumain, Allah menciptakan bumi ini dalam 2 masa, dalam 2 hari. Wa qaddara fiha aqwataha, pada ayat ke-10-nya Allah mengatakan, dan Allah telah mentakdirkan makanannya, qutnya, aqwataha. Jadi kita tidak perlu cemas, tidak perlu gundah gulana, yang penting diikhtiarkan, diusahakan. Insya Allah tidak ada yang kelaparan. Hadirin sekalian, kita tinggal ikhtiar, kewajiban kita cuma ikhtiar, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang kebetulan. Dalam surah Al-Hadid dikatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada yang terjadi pada diri kalian maupun terjadi di muka bumi ini kecuali apa yang Allah takdirkan. Jadi enggak ada yang kebetulan hadirin sekalian. Hidup ini tidak ada yang kebetulan, semua sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Imran. Lalu Allah berikan dia penglihatan, para malaikat bertasbih dan berzikir sehingga dia semakin yakin dengan sikap dirinya. Itu Imran. Yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sudah jam 6 hadirin sekalian, baru 1. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini adalah seorang sahabat Nabi, saya singkat saja, yang pernah Nabi doakan. Jaminan hidup Sa'ad itu orang tua baginda Nabi. Jadi kata Nabi, wahai Sa'ad, fidaka anta abi wa ummi, masa depan akhiratmu, jaminan engkau apakah masuk surga ataukah masuk neraka, orang tuaku, ayah dan ibuku. Maka dari hadis ini, hadis sahih ya, ini hadis sahih kalau tidak salah riwayat Imam Bukhari, bahwa hadis ini menandakan orang tua Nabi di surga. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang dijadikan jaminan ahli surga, seseorang masuk surga jaminannya ahli neraka. Ini pandangan ulama yang menegaskan bahwa kedua orang tua Nabi di surga karena dijadikan jaminan oleh baginda Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Sa'ad adalah seorang sahabat yang unik karena dia ikhlas membela baginda Nabi. Apa? Salah satu seorang sahabat yang didoakan, Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah, ya Allah tepatkanlah sasaran panah Sa'ad, lemparan tombak Sa'ad ketika dia membela Islam, asal panah kena musuh. Wa ajib da'watah, dan kabulkanlah doa-doanya. Maka tidak heran hadirin sekalian, sepeninggal baginda Nabi, Nabi wafat. Tapi saat diuji dengan satu penyakit, namanya penyakit apa? Al-am, buta matanya.
matanya buta. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Sa'ad, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah? Padahal doamu makbul. Kenapa? Karena para sahabat sepeninggal Nabi banyak berdatangan kepada Sa'ad minta didoakan, karena doanya berkah, berkat doa Nabi. Di antara sahabat ada yang ingin melakukan kafilah perdagangan keluar kota Madinah, datang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, tolong doakan niagaku, perdaganganku ini mendatangkan untung yang banyak. Alhamdulillah banyak. Tidak seperti sahabat yang tidak minta doa kepada Sa'ad. Ada sahabat yang datang, wahai Sa'ad, orang tuaku sakit, tidak berselang lama orang tuanya sembuh. Wahai Sa'ad, tolong doakan anakku, sulit jodohnya. Didoakan oleh Sa'ad, gampang jodohnya. Tapi ini Sa'ad aneh, kata para sahabat. Sa'ad, matamu itu buta, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk kesembuhan matamu? Karena doamu makbul, berkat doa baginda Nabi. Bayangkan punya doa makbul, minta doa apa aja dikabulkan. Ini barangkali kalau kita doanya makbul, apa aja diminta. Betul? Ya Allah, rumah gedong ya Allah, mobil ya Allah. Biasanya laki ini biasanya nggak jauh dari bini. Bini ya Allah, nambah bini barangkali. Saat enggak, ketika ditanya apa yang keluar dari mulutnya, wahai para sahabatku, wahai jiranku, para tetanggaku, ayardahullahu li wala arda li nafsi. Apakah ketika Allah meridhoi itu terjadi pada diriku, aku tidak meridhoinya? Apakah ketika Allah menginginkan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi pada diriku, kebutaan mataku ini, aku tidak menginginkannya? Hayhata, kalla, tidak mungkin hadirin, tidak mungkin wahai para sahabat. Itu keimanan Sa'ad, itu ridho Sa'ad kepada Allah. Maka didoakan Sa'ad doa keberkahan. Yang terakhir adalah sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah ini paman jauhnya Siti Aisyah, istri baginda Nabi radhiyallahu taala anha. Apa ujian yang diterima oleh Urwah bin Zubair ini? Dia, hadirin sekalian, singkat cerita, Urwah ini punya 7 anak. Bagus-bagus anaknya, soleh-soleh. Tapi ada satu anak yang paling dia cintai karena kebaikannya, karena sosial kehidupannya dengan tetangganya, dengan teman-temannya baik. Kan ada zaman sekarang orang sama tetangga nggak bagus, nggak kenal sama tetangga. Atau barangkali sama umat Islam, sesama umat Islam nyalahin. Perilakunya nggak bagus dengan umat, memfitnah, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Makanya saya pernah mengatakan kepada majelis ta'lim, beberapa majelis ta'lim, saya lebih respect kepada jamaah tabligh. Meskipun tentu tidak sempurna, ada saja kekurangannya. Dia lebih baik. Kenapa? Jamaah tabligh ini, ya, jamaah khuruj namanya. Itu kalau ada orang di pinggir jalan main gitar, main gaplek, minum minuman keras misalkan, dipanggil wahai ahli surga. Bayangkan orang yang maksiat dibilang ahli surga. Mari kita sholat, itu bagus, ngajak ibadah, berbaik sangka kepada hamba Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin dia hari ini buruk, tapi kemudian mungkin besok, minggu besok, tahun depan dia berubah menjadi hamba Allah. Bisa jadi waliullah, kita tidak tahu. Saya lebih respect ketimbang ada saudara kita yang menamakan dirinya jamaah salafi. Orang udah ngaji Al-Quran, baca Quran malam Jumat, yasinan, zikiran, masih dibilang salah, masih dibilang ahli neraka, ahlul bid'ah, ahli neraka. Bayangkan baca Al-Quran, yasin, ahli neraka. Dan itu saya dengar langsung dari masyarakat yang kami bina di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Kebetulan anak Al-Fakir menjadi salah satu staf juga di sana. Itu begitu, komplain, Ustadz, kami ngaji yasin malam Jumat, dibilang nggak ada gunanya itu kalian baca yasin, nggak ada ajarannya, itu bid'ah, semua yang bid'ah masuk neraka. Masya Allah. Padahal baca yasin, baca Al-Quran. Belum lagi banyak fadilah-fadilah yasin dari baginda Nabi, ada yang sahih, ada yang dhaif. Belum lagi kalau
dalil umum itu disuruh baca Al-Quran. Ini terkadang saudara kita yang satu ini nggak paham. Perintah itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau hanya mengandalkan yang khusus, repot. Dalil-dalil banyak yang umum, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, tidak masuk ke dalam kategori kemusyrikan, tidak masuk dalam kategori keharaman, kemubaziran, ya. Bukan terkait halal dan haram, tidak ada masalah. Misalkan harus ada dalilnya. Beragama itu enggak begitu. Misalkan kita pakai peci, zaman Nabi enggak pakai peci begini, enggak ada dalilnya. Saya pakai baju koko, ini baju twikim asalnya. Baju koko itu. Yang penting syarat dan rukunnya menutup aurat. Ini enggak, ada orang takbir. Ngapain takbir di masjid? Itu lagi viral. Allahu Akbar misalnya. Ngapain sholawat di masjid? Ketika ada ulama datang, enggak ada contohnya. Ini terlalu kaku. Keras dan kaku pemahamannya. Saya yakin di sini enggak ada yang keras dan kaku. Biasanya yang suka keras dan kaku cuma kaum ibu, betul? Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Urwah ini cinta kepada anaknya yang meninggal dunia, melebihi anak-anaknya yang lain karena perilaku sosialnya bagus, ibadahnya bagus. Tapi apa? Dia diuji dengan satu penyakit. Di hari yang sama kakinya harus dipotong, diamputasi, kalau nggak dipotong meninggal dunia. Tapi hadirin sekalian, sudah dia jatuh ketiban tangga. Anak yang paling dia cintai karena kebaikannya itu mati, wafat, meninggal dunia. Masya Allah, berlinang air matanya. Di samping kakinya juga harus dipotong. Tapi apa kalimat yang keluar dari lidah, dari lisannya, dari mulutnya Urwah bin Zubair? Kalimatnya Masya Allah, perlu kita contoh. Kalimat yang keluar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban, yang baik, mubarakan, yang diberkahi. Apa kata Urwah? Kana indi sab'atu iyal, dulu saya punya 7 anak, fa akhadta wahidan wa tarakta li sittah. Ya Allah, engkau ambil 1, engkau sisakan 6. Wa kana 'indi arba'atu a'dha'in, dulu saya punya 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Tapi kaki ini harus dipotong. Fa akhadta wahidan wa tarakta li salasa, engkau ambil 1 dan engkau sisakan 3. Masih ada sisa 3, 2 tangan, 1 kaki. Apa kata Urwah? Ya Allah, Allahumma in kunta akhadta faqad a'tait. Ya Allah, jika itu engkau ambil dariku, aku dulu pernah merasakannya. Wa in kunta mana'ta faqad abqait. Jika itu engkau halangi, engkau cegah dariku, faqad abqait, masih ada yang kau sisakan. Faqad abqait, dulu aku pernah merasakannya. Maka kalau zaman sekarang kita barangkali susah makan karena sudah berumur, gigi pada otek, ya, betul? Kalau udah tua gigi pada copot, pada geter gigi ini, pada panjang, makan susah. Apalagi kalau makan apa tuh? Kue bugis, pada lengket di gigi, bisa copot ketelan. Kalau lagi kondangan susah mau makan apa. Tapi alhamdulillah dulu saya ketika muda pernah sehat, segar bugar. Dulu barangkali kalau sekarang susah nyari pekerjaan, rezeki rada seret, dulu saya pernah bekerja. Jadi dinikmati, disyukuri, tidak melihat sisi-sisi keburukan. Maka disinilah kita perlunya berhusnuzon kepada Allah. Terakhir, lalu apa yang Allah tampakkan dari keriduan Urwah ini? Apa? Ketika Urwah akan meninggal dunia, ketika ajal akan menjemput nyawanya, ketika naza', Allah perlihatkan kakinya yang diamputasi itu sudah ada di surga. Kalimat keluar dari mulutnya didengar oleh para sahabat, alhamdulillah an taj'ala syai'an min jasadi yasbiquni ilal jannah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah satu anggota tubuhku mendahului aku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ini berkat ridho.
terhadap apa yang Allah gariskan dalam hidup ini. Karena kata baginda Nabi, innar ridha huwa babullahil a'zam. Sesungguhnya ridha adalah pintu surga Allah yang paling agung, yang paling luas, yang paling mulia. Demikian saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekedar menggantikan Kiai Haji Zulfa Mustafa yang beliau begitu sibuk. Kalau ban serep kan bagusan yang aslinya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuma terkadang ban serep karena jarang dipakai masih mulus. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan anak Al-Fakir sendiri mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada hal yang menyinggung perasaan, tidak ada maksud dan tujuan untuk melukai hati. Sekali lagi mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kedaifan anak Al-Fakir sendiri. Mari kita tutup dengan doa kabar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bimbinglah hidup kami, bahagiakanlah kami, keluarga kami, anak cucu dan keturunan kami Allah di dunia dan di akhirat. Wa kadzalika la nansa du'aana li auladina wa dzurriyyatina wa sulalatina wa man adnahum fasa'ida. Allahumma ja'alna wa iyyahum ibadakal mukhlasin wa awliyakal muttaqin warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhir da'wahum wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.